Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Yunda Putri, NIM 2403010006. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori dan sejarah sastra, yang mana saya akan memaparkan lebih lanjut materi teori dan sejarah sastra dan dengan jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada pengertian teori sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dalam konteks sejarah. Singkatnya, teori ini mencoba memahami bagaimana sastra berubah seiring berjalan waktu dan bagaimana faktor-faktor luar mempengaruhi bentuk sosial, budaya, politik, dan ekonomi, dan dengan isi dan fungsi karya sastra. Lalu yang kedua itu ada tujuan utama dalam teori sejarah sastra, yaitu melacak evolusi sastra yang melihat bagaimana bentuk sastra berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, menganalisis pengaruh konteks. Ini memahami bagaimana peristiwa sejarah sastra membentuk karya sastra. Yang ketiga adalah mengklarifikasi karya sastra, membagi karya sastra ke dalam periode dan gerakan sastra tertentu. Yang terakhir, menghubungkan sastra dengan masyarakat. Ini melihat bagaimana sastra merefleksikan dan membentuk masyarakat. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis pendekatan dalam teori sejarah sastra. Ini ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis sejarah, yaitu pendekatan biografis. Ini memfokuskan pada kehidupan penulis dan bagaimana pengalaman pribadi mereka mempengaruhi karya-karya mereka. Contohnya itu menganalisis puisi Charles Aznavour dan konteks kehidupan pribadinya yang penuh gejolak. Yang kedua ada pendekatan sosiologis. Ini menganalisis karya sastra dalam konteks sosial masyarakat di mana karya tersebut diajukan. Contohnya ini mempelajari novel-novel realistis Indonesia pada masa kolonial sebagai cerminan kondisi sosial masyarakat saat itu. Lalu, mengapa sih teori sejarah sastra itu sangat penting? Yaitu sebagai menghargai karya sastra. Ini memahami latar belakang dan makna yang terkandung dalam karya sastra. Lalu membandingkan karya sastra. Kita melihat persamaan dan perbedaan karya sastra dari berbagai periode dan menghubungkan sastra dengan kehidupan. Melihat bagaimana sastra relevan dengan masalah-masalah sosial yang kita hadapi sekarang. Ya, selanjutnya itu ada contoh penerapan yang bisa dilakukan. Ini mempelajari sastra Indonesia pada masa kolonial, melihat bagaimana sastra digunakan sebagai alat perlawanan terhadap penjajah. Lalu membandingkan novel-novel pra dan pasca kemerdekaan, melihat bagaimana tema dan gaya penulisan novel berubah setelah Indonesia merdeka. Belajar teori sejarah sastra, yaitu kita bisa membaca karya sastra asli untuk merasakan langsung kekuatan dan keindahan bahasa serta memahami konteks sejarah. Lalu mempelajari sejarah sastra untuk menempatkan karya sastra dalam konteks kehidupan. Dari semua yang saya paparkan, kesimpulannya adalah teori sejarah sastra adalah bahwa karya sastra tidak bisa dipisahkan dari konteks zaman dan lingkungan sosial budaya di mana karya tersebut diciptakan. Teori ini melihat perkembangan sastra sebagai sesuatu yang dinamis dengan berubah-ubah seiring waktu. Setiap periode sejarah memiliki karakteristik, gaya, dan tema yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi politik, ekonomi, agama, dan teknologi. Pendekatan ini membuat kita melihat sastra bukan hanya sebagai produk imajinasi individu, tetapi juga sebagai cerminan dan dinamika sejarah dan sosial yang ada. Sekian dan